Sekarang lebih kalau misalnya kita nyaman, kita punya visi misi yang sama, kita punya target hidup yang sama, dan kita mau sama-sama komitmen dan saling menerima kekurangan, sikat. Kalau itu lebih tenang sih gitu, dan ibunya juga lebih tenang, dan dia juga tadi malam ngempet nggak mau tidur dia. Ayo mau tidur di sini ayah, ya biasalah jadi umpel-umpelan gitu. Kan rindu-rindu saat umpel-umpelan gitu kan pasti kita kangen. Koko, sedikit kok. Koko gimana kondisi Onyo sekarang? Nah, udah kan gimana udah. Kita sengaja upload, ibaratnya ya semuanya sudah di-handle sama ahlinya lah. Tapi Onyo sendiri lebih memperhatikan psikis dari ayah sendiri gimana tuh? Ya namanya kekhawatiran anak mah normal ya mbak gitu. Cuman kan ya mungkin ya orang udah kedagingan ya. Jadi mungkin saya nggak pernah ada cerita apa suasana hati saya ke dia, nggak ada sih. Ngobrol secara duduk bareng untuk hal yang serius tuh jarang kalau bukan tentang masa depannya gitu. Tapi kalau yang itu mungkin dia punya rasa gitu. Jadi ya udah, saya yang harus di rumah yang lebih lagi ke dia untuk lebih intens. Kalau kemarin sempat nyari sekolah. Iya, kemarin tuh nyari tes. Dia tes sekolah karena ini ada salah satu sekolah yang kita lagi tes, dan kemarin dipanggil Onyo. Pertama kan saya masih kirim pendaftaran dulu, terus akhirnya kemarin dites dulu. Ya mudah-mudahan sih hasilnya nanti bagus, diterima sehingga Onyo bisa bersekolah gitu. Jika tidak ya berarti harus cari yang lain. Hasil kemarin sama ngobrol sama Melisa berarti udah lebih baik ya, kalau lebih tenang. Ya sudah jauh lebih baik karena dia dipantau langsung sama Melisa ya. Jadi semuanya apa yang menjadi pemikirannya dia semuanya ya senang lah ketika anak juga dia punya wadahnya gitu. Jadi ya cukup lama kemarin dia, karena kan Onyo dia break dulu, dia makan dulu, dia break dulu. Namanya anak-anak mbak, jadinya dia ada saatnya dia lagi duduk ini, ntar dulu lah Onyo makan dulu, dan ditinggal dulu ya. Karena memang Mel sudah ahlinya untuk anak-anak juga, jadinya ya ngomong aja gitu. Jadi nggak kayak orang cerita itu, jadi kayak temen aja Mel di sebelahnya. Sampai akhirnya setelah saya pulang sore baru menarik kesimpulan apa hasilnya. Berarti lebih tenang juga kok Bennya sekarang. Iyalah, kalau itu lebih tenang sih gitu, dan ibunya juga lebih tenang, dan dia juga tadi malam ngempet nggak mau tidur dia. Ayo mau tidur di sini ayah, ya biasalah jadi umpel-umpelan gitu. Kan rindu-rindu saat umpel-umpelan gitu kan pasti kita kangen lah. Kok tapi akan ditindaklanjut nggak sih kok? Masalahnya kan ini fansnya selalu seperti itu, ada aja kok. Capek mbak, capek. Jadi kalau buat saya udah dari awal mengajarkan anak saya untuk memaafkan mereka ya. Jadi dia namanya anak-anak mah kadang main tidur aja. Jadi kalau kita udah doa belum bangun doa. Jadi ya namanya anak-anak, jadi Onyo tumbuh kembang ya layaknya anak-anaknya biasanya aja gitu. Jadi memaafkan mereka ya itu jauh lebih itu. Jadi ketika saya juga kemarin di-share ada videonya ininya ya, aduh saya aja udah nggak mau lihat. Sama sekali dia nggak mau lihat. Kan udah masuk PKT waktu itu ya sama Tommy Bara. Itu gimana itu? Apa? Beda kasus. Ini mah sedikit kok. ini beda masalah saya. Apa? Oh tadi ya Ciwenda lagunya trending. Ya amin. Bisa trending gitu, dan terima kasih untuk orang yang semua yang bertugas di dalamnya, terutama Jordi, Frisley yang selalu support ya. Dan untuk lagu Mandarin ini kan awalnya kan ya deg-degan juga ya, maksudnya kan segmented juga gitu, tapi masih diterima lah, seneng gitu. Maksudnya ada untuk sebuah karya minimal masuk trending, nggak usah trending satu lah, udah bersyukur gitu. Saya mau intinya bersyukur aja. Terbayar ya kok kemarin syuting dingin-dinginan dari pagi berapa sampai... jam tuh gue? Iya. Dari jam 7 pagi di situ, jam 11 cabut. Cabut lagi habis brownies, balik lagi ke situ, ada sambal lalap coba ada di situ gitu ya. Kok sedikit tuh Kak, tapi dari Onyo sendiri sekarang gimana sih kok kan udah. Tapi sempat unfollow, sekarang akhirnya gimana kok, udah nggak unfollow lagi atau seperti apa sih? Ya kalau ditanya sebagai orang tuanya, akhirnya orang tuanya sekarang yang ngerapihinnya lagi, mempercayakan dirinya lagi, ini lagi gitu. Jadi ya jadi tugasnya kita lagi sih yang beberes sih gitu. Kalau menurut saya jadinya kita yang beberes lagi. Makanya kalau saya ya ngelihatnya
lu yang pada bebuat ya, akhirnya kita yang bebenah jadinya deh, kita yang pada beberes jadinya. Ya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, orang udah terjadi, ya nggak usah dipikirin lagi. Oh tapi pada saat melihat Onyo yang bikin instastory yang dia di handphonenya sendiri itu sedih banget nggak sih sampai dia nangis? Saya nggak lihat, saya nggak mau lihat, karena buat saya itu tidak akan membuat kami dalam keluarga itu akan menjadi lebih tenang, jadi makan akan lebih sedih bisa jadi lebih baik saya tidak menganalisis itu. Jadi yang saya rapikan adalah secara mental, secara ini, karena tidak hanya Onyo, saya pun punya sama kayak yang lain, punya jiwa dropnya, punya jiwa sedihnya, tapi kan beratnya jadi saya harus tersenyum di depan TV, saya harus tertawa di depan TV, saya harus bahagia di depan TV, harus bisa memancing lawan untuk bisa bercanda di sebuah program live. Tapi saya punya cerita yang beda di rumah, itu sih yang merubah nyawanya itu yang susah sebenarnya. Tapi ya saya bersyukur dapat istri yang sangat amat pengertian gitu. Jadi Wenda tahu banget tugasnya ketika saya udah badannya udah luluh lantah, udah capek sekali, jadi dia udah tahu ambil alih posisinya untuk bisa nge-backup itu. Siap. Ya, Makasih banyak kalau yang pesan. Kalau jomblo kan nggak salah dekat sama siapapun gitu. Udah. Tapi beberapa artikel Cukup. bilang katanya jatuh cinta sama sahabat sendiri antara Wilwana sama Yuki, bener Kata nggak sih? netizen bukan kata gue itu mah. Tapi Itu kata emang nggak mereka. bener. Enggak lah. Zaman sekarang jatuh cinta nggak segampang itu gitu. Kita banyak pertimbangan, maksudnya kan semakin kita dewasa, semakin ingin mengambil satu keputusan dan pilihan yang serius. Nggak segampang itu kita kayak, ya udah suka nih pacaran gitu. Apalagi kalau misalnya bersahabat. Gitu. Ada trauma nggak sih bang? Enggak lah, kalau ada trauma ntar nggak pacaran-pacaran, nggak nemu-nemu dong. Berarti sekarang pengennya suka sama-sama nyaman langsung ke jenjang yang serius. Iya, berharapnya sih gitu. Berarti udah move on dari Natasha. Nah, kok dari Natasha sih? Move on ya harus move on lah. Ada kriteria khusus nggak sih bang? Ini nggak sih kriteria gitu? Nggak ada kriteria. Jadi sekarang gimana bang? Sekarang lebih kalau misalnya kita nyaman, kita punya visi misi yang sama, kita punya target hidup yang sama, dan kita mau sama-sama komitmen dan saling menerima kekurangan, sikat. Ada tutup Udah. dari keluarga nggak sih? Nggak ada. Kenalin sama teman-teman nggak sih sama cewek? Jodoh-jodohin. Iya dijodoh-jodohin. Sama netizen yang dijodohin, apalagi sama temen. Bang, sekarang kan sibuk nge-MC juga nih, ada job baru gitu. Lebih milih acting atau nge-MC sih? Lebih milih MC. Kenapa gitu? Karena sesuatu yang baru, itu challenge yang baru buat gue pribadi. Apalagi gue lahir dari sinetron, dari film gitu kan. Kalau hosting tuh sesuatu yang baru, sesuatu yang beda dan challenging aja sih. Ada tantangan khusus Bukan nggak sih? gara-gara ada siapanya ya. Pinter banget lu ngegiring ke sana. Ada tantangan khusus gak sih saat kamu baru terjun ke dunia MC Ya gitu? pastilah. Pasti ya macam-macam bagaimana kita bisa membuat suasana jadi lebih hidup, membawa suasana jadi lebih enak untuk ditonton pastinya. BRF-nya lebih gede banget. Hah? Lebih gede bisnis. Ya, Emang tadi nge-MC karena ada siapa bang? Apa? Emang tadi nge-MC karena ada siapa? karena ada bintang tamu. Kalau nggak ada bintang tamu